Halo everyone, perkenalkan nama saya Hossein Yata Sidki dari kelas 2B. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan kepada adik saya tentang bagaimana sih cara membaca bilangan-bilangan dalam bahasa Inggris. Nah, selanjutnya kita akan perkenalan dulu ya dengan adik saya. Nama saya Anang Pratama, saya dari kelas 8 SMP. Saya siap belajar bahasa Inggris bersama kakak saya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membaca bilangan dalam bahasa Inggris. Nah, kita apa aja sih yang akan kita pelajari hari ini? Nah, yang pertama kita akan belajar tentang bagaimana cara membaca bilangan ribuan dan jutaan. Kemudian kita akan belajar cara membaca operasi hitung matematika. Selanjutnya kita akan belajar membaca pecahan, dan yang terakhir kita akan belajar membaca soal matematika, soal cerita matematika. Oke, langsung kita mulai saja. Yang pertama kita akan belajar cara membaca bilangan ribuan. Nah, ini dia soalnya. Ini nih, Nanang, coba sebutkan bilangan berapakah itu? 15,789. Oke, kita akan memberitahu bahwa dalam bahasa Inggris tuh kalimat angka tersebut pengucapannya bagaimana. Nah, angka tersebut adalah 15.789. Maka dalam bahasa Inggris 15,789. Coba Nanang bisa diulangi. 15,789. Oke. Nah, satu itu dalam angka itu memiliki nilai tempat sebagai puluhan ribuan, 5 sebagai ribuan, 7 sebagai ratusan, 8 sebagai puluhan, dan 9 sebagai satuan. Nah, jadi 15.789 dalam bahasa Inggris dibaca 15,789. Oke, selanjutnya kita akan belajar ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana cara membaca jutaan. Nah, ini kan angkanya sudah terlampau gede dan terlampau banyak. Bagaimana Nanang? Coba bisa disebutkan ini berapa angkanya? 238. Oke, terlihat sangat kesusahan ya. Jadi kita kan ini kan udah gede nih, maksudnya angkanya atau bilangannya gede. Jadi emang agak bingung gitu. Jadi kita langsung bahas aja nih materinya. Nah, 7.964.238 dalam bahasa Inggris dibaca 7.964.238. Nah, ini kan coba dibaca lagi Nanang. 7.964.238. Oke. Jadi ini kayak tadi ya, angka-angka tersebut memiliki nilai tempatnya masing-masing. 7 sebagai jutaan, 9 sebagai ratusan ribuan, 6 sebagai puluhan ribuan, 4 sebagai ribuan, 2 sebagai ratusan, 3 sebagai puluhan, dan 8 sebagai satuan. Jadi 7.964.238 dibaca dalam bahasa Inggris 7.964.238. Nah, kita kan tadi sudah belajar bilangan ribuan dan bilangan jutaan. Nih, bagaimana Nanang? Apakah sudah ada agak bayangan gitu? Kalau misalkan dapat soal-soal begini, nanti harus lebih bisa gitu. Bagaimana? Apakah dapat tercerahkan gitu? Agak sedikit bisa karena udah paham dengan penjelasan yang dijelaskan oleh kakak saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara membaca operasi hitung matematika. Nah, ini kan angkanya kecil, cuman ada beberapa simbol-simbol yang
membingungkan gitu. Coba bisa dibaca Nanang. Ah, Oke, terlihat kesusahan ya. Jadi sebelum kita cara membacanya dulu, kita akan menjelaskan simbol-simbolnya terlebih dahulu. Oke, kita akan belajar simbol-simbol terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu ada simbol plus atau dalam bahasa Indonesia disebut tambah. Nah, contohnya itu gampang ya, kita juga sudah dipelajari dari kecil, yaitu misalkan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian simbol kedua itu ada minus atau min. Nah, simbol min itu disebut dengan subtraction. Nah, dalam bahasa Indonesia disebut dikurang. Cara membacanya adalah minus. Contohnya 8 dikurang 1 sama dengan 7. Nah, yang ini adalah simbol sama dengan. Simbol sama dengan ini disebut sebagai equality. Cara membaca simbol ini adalah equals. Nah, contohnya 4 sama dengan 7. Bisa dibaca 4 equals 7. Selanjutnya, ini ada simbol-simbol lagi. Nah, yang keempat ada times. Times ini dalam bahasa Indonesia disebut sila, disebut kali. Nah, dalam bahasa Inggris namanya adalah multiplication. Contohnya 4 dikali 5 sama dengan 20. Kemudian yang kelima ada divide, yaitu pembagi. Simbol ini disebut sebagai division atau bisa juga dibaca divide by atau over. Contohnya 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, yang simbol ini nih yang mungkin jadi bingung ya. Simbol ini dalam kurung. Dalam bahasa Inggris disebut brackets. Nah, contohnya 8 dalam kurung 6 tambah 2. Itu berarti yang di dalam kurung yang didahulukan. Jadi 8 dikali 8 sama dengan 64. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya simbol-simbol. Jadi Nanang sudah tahu kan simbol-simbolnya apa aja tadi? Ya, sudah tahu. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang tadi ya. Nah, coba dibaca. Tadi sudah tahu kan simbol-simbolnya? Coba dibaca. Oh, masih bingung? Ya udah sih, kita langsung itu aja ya, dijelaskan aja bagaimana cara membacanya. Nah, jadi 9 dibagi 3 ditambah 5 dalam kurung dikali 6 min 4 dalam kurung sama dengan 16. Dalam bahasa Inggris dibaca 9 divided by 3 plus 5 in brackets times 6 minus 4 in brackets equals 16. Coba dibaca ulang, Nanang. 9 divided by 3 plus 5 in brackets times 6 minus 4 in bracket equals 16. Oke. Jadi sudah paham ya apa simbol-simbolnya? Sudah. Jadi sudah tidak bingung lagi gitu ya, biar dalam pengerjaan matematika menggunakan bahasa Inggris tidak keseliru gitu. Ya, bismillah bisa. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara membaca bilangan pecahan. Nah, ini ada 3 pecahan ya. Coba dibaca, Nanang. 5/7. Itu kan ada 3, coba dibaca lagi. Maaf, gak tahu. Oke, ternyata Nanang bingung. Ya sudah, kita beritahu dulu nih bagaimana cara membaca bilangan pecahan. Nah, ini dia. Dalam bahasa Inggris kita mempelajari 2. Yang pertama itu fraction atau pecahan, dan yang kedua yaitu decimals. Nah, ini kan dalam bahasa Indonesia dibaca A per B. A itu dalam bahasa Indonesia disebut pembilang. Nah, dalam bahasa Inggris disebut numerator. Nah, yang B itu disebut penyebut dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris disebut denominator. Nah, yang decimals juga, bilangan desimal ditandai dengan adanya titik atau koma. Penyebab titik koma dalam bahasa Inggris adalah poin. Tadi kan sudah ya dikasih tahu infonya tentang
fraction dan desimal. Jadi bisa tercerahkan gitu. Sedikit tercerahkan. Oke, kita bahas tadi ya soal yang pertama itu. Nah, ini dia. Coba dibaca. 5/7, 2, 3/4. Oke ya, ngawur. Jadi dibacanya itu kayak gini. 5, 7, and 2, 3, 4 or 2, 3/4. Coba dibaca ulang. 5, 7, and 2, 3, 4 or 2, 3/4. Nah, jadi dalam bahasa Inggris itu per itu dibaca TH di belakang. Jadi kayak nama di urutan kayak first, second, third, fourth. Nah, jadi untuk yang tadi di bawah yaitu penyebut itu dibaca seperti itu. Nah, kemudian ini adalah yang ini juga 5 dan 3 sebagai numerator, 7 dan 4 sebagai denominator, dan 2 sebagai angka asli, bilangan asli. Nah, selanjutnya kita akan membahas bilangan desimal. Nah, coba dibaca ini berapa? 3,25. Oke, hampir mirip, cuman dalam matematika aja di belakang koma itu tidak boleh dibaca 25, tapi harus satuan yaitu 25. Dalam bahasa Inggris juga sama. Jadi bacanya yang benar itu 3.25. Coba 3.25. Oke, jadi sudah tercerahkan gitu ya. Kalau misalkan depannya ada koma, di belakangnya itu tidak boleh dibaca puluhan. Oke, mengerti? Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang soal cerita matematika. Nah, ini dia soal cerita matematikanya. Coba bisa dibaca, Nanang. Denny, Teddy, and Dudi are in the canteen. They want to buy food and drinks. Dudi broke money amounting to 20,000. Teddy broke money. 7/8 of Dudi is money, and Denny broke money 1.5 times more than Dudi. If their total shopping is 52,500, how much money do they have left? Oke, ternyata tadi materinya sangat bermanfaat. Jadi sudah benar ya tadi pembacaannya. Kita coba ulangi lagi aja. Denny, Daddy, and Dudi are in the canteen. They want to buy food and drinks. Dudi broke money amounting to 20,000. Daddy broke money 7/8 of Daddy's money, and Danny broke money 1.5 times more than Dudi. If their total shopping is 52,500, how much money do they have later? Nah, dari soal cerita ini kita dapat mengetahui bahwa berapa coba Nanang? Uang Dudi Rp 20.000, uang Dedi 7/8 uang Dudi, uang Deni 1,5 uang Dudi. Total belanja Rp 52.500. Oke, tadi kita juga sudah dalam soal cerita itu kita ditanya itu apa? Tanya berapa pengeluaran. Di soal itu kita ditanya berapa sisa hasil uang mereka bertiga. Nah, jadi ditanya itu sisa uang. Langsung kita jawab. Kita permisalkan dulu ya. Nah, uang Dudi itu sebagai X, uang Dedi sebagai 7, uang Dedi yaitu 7/8 X, dan uang Deni 3/2 X. Nah, pertama kita karena ini adalah mencari sisa, jadi kita harus mencari total keseluruhan dari uang mereka bertiga. Nah, total uang dari mereka bertiga sama aja kayak tadi. Coba dibaca dalam bahasa Inggris ini apa? X plus 7 divide 8x plus 3 divide 2x. Oke. Ya. Ini tuh dibaca X plus
7 8 x in bracket plus 3 second x in bracket. Nah, karena ini juga bisa dibaca sebagai bagi, maka bisa juga dibaca sebagai x plus 7 divide 8x in bracket plus 3 divide 2x in bracket. Nah, jadi Nanang tadi menyebutkan yang dibagi. Nah, kita sudah dapat nih apa ini kan jadi total mereka uang total uang mereka. Jadi kita bisa simpulkan kayak gini. Nah, tadi uang Dedi itu 7/8 dari uang Dudi. Uang Dudi yaitu 20.000. Maka 7/8 dari 20.000 sama dengan 17.500. Dan kemudian uang Denny itu 1/2 dari uang Dudi. Nah, 3/2 dikali 20.000 sama dengan 30.000. Maka kita sudah dapat nih hasilnya semua. Maka kita tinggal jumlahkan ketiga hasil tersebut. Coba dalam bahasa Inggris disebutkan. 20,000 plus 17,500 plus 30,000. Oke, benar ya. Yaitu 20,000 plus 17,500 plus 30,000. Maka hasilnya adalah 67,500. 67,500 dalam bahasa Inggris apa, Nanang? 68,500. 68. 67,500. Oke, agak keseliru dikit tadi ya. 67,500 dalam bahasa Inggris yaitu 67,500. Nah, apakah sudah selesai di sini saja penghasilannya? Penghasilannya. Apa perhitungannya? Tidak, karena yang dicari itu adalah sisa uang. Nah, selanjutnya kita akan mencari sisa uang. Berarti sisa uang itu jadi total keseluruhan uang mereka bertiga dikurangi dari total belanja. Nah, ini dia. Maka kita dapat mengetahui nilainya. Yang pertama, coba dibaca lagi tuh yang angkanya saja. 67,500 minus 52,500. Oke, benar ya. Yaitu 67,500 min 52,500 sama dengan berapa, Nanang? 15,000. Oke, benar, mantap. Jadi hasilnya adalah 15.000 yang berarti dalam bahasa Inggris 15,000. Maka sisa uang dari mereka bertiga setelah menjanjarkan di kantin yaitu 15.000. Bagaimana? Sudah paham? Alhamdulillah, setelah tutorial ini saya tercerahkan. Oke, mantap sekali. Nah, itu dia yang bisa saya sampaikan ya.